kali 8. Pas, Pak. 3 kali 7. 3 kali 7. Tiga kali 7. 24. Salah. 3 kali 32. Salah. Enggak, 22. Be 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 do ado be ado. Oke, sekarang Gary maju ke depan. Nah, coba baca yang ini dulu. Yang mudah dulu. Ibu. Ibu, coba dieja. I B U. Ibu. Nah, coba nomor 2. A P I. Ngapa? A P I. I. Jadi A Pri. api. Api. Nah, lanjut yang ke belakang. Apa fungsi stomata? Tempat pertukaran antara oksigen dan karbohidrat yang terjadi di daun. 100. Masih soal IPA, apa fungsi pemecah gelombang yang dipasang di tepi-tepi laut? Mencegah abrasi. 100. Pembelajaran pergi datang ke sekolah seharusnya menjadi ajang untuk mencerdaskan anak bangsa serta menanamkan etika-etika yang benar bagi mereka. Menjadi anak-anak yang berbudi pekerti yang luhur, serta anak-anak yang cerdas yang bisa mengharumkan nama bangsa. Berwajah ceria, sopan dan lembut, enak untuk dilihat, menenangkan jiwa bagi orang-orang dewasa. Bukan berwajah preman, garang, penuh dengan intimidasi, tatapan tajam yang seolah-olah mencerminkan anak nakal, yang sering melanggar aturan, serta banyaknya mengonsumsi obat-obatan yang terlarang, serta ilegal, yang digunakan tidak sesuai untuk keperluannya, serta dengan perkembangan zaman yang menjadi tantangan bagi anak-anak bangsa kita, sehingga lalai untuk menggunakannya dengan benar, terjerumus dengan hal-hal yang dapat merugikan masa depannya, serta mengurangi kepintaran-kepintaran mereka. Kita tidak mengatakan anak zaman sekarang ini bodoh secara mutlak, tapi kita bisa membandingkan bagaimana kualitas anak-anak sekarang dengan anak-anak yang ada pada zaman dahulu. Anak-anak zaman sekarang, seperti yang kita ketahui ketika mulai SD, mereka sudah mulai mengenal dengan HP dan game-game yang ada di dalam HP yang sering dimainkan oleh mereka beserta teman-teman mereka, yang melalaikan mereka dari belajar, serta ditambah orang tua yang kurang peduli dengan pendidikan mereka, tanpa memperhatikan bagaimana mereka belajar, serta tidak adanya dukungan kepada mereka supaya mereka lebih semangat dalam belajar. Mungkin faktor-faktor ini tidak ada di zaman dahulu. Sedikit orang yang punya HP, tapi kebanyakan dari mereka sadarkan bagaimana pentingnya belajar untuk kehidupan mereka. Ditambah dengan kerasnya orang tua mendidik mereka supaya mereka bisa berangkat ke sekolah, bahkan tanpa bekal sekalipun. Dan hasilnya bisa kita tebak ketika mereka mulai berada di bangku SD. Anak-anak zaman dahulu mereka sudah hafal perkalian, mungkin sekitaran di kelas 2 atau di kelas 3. Tapi anak-anak zaman sekarang sekelas SMP, SMA, hanya sekedar perkalian 3 dikali 7 saja, mereka tidak mampu. Dan yang paling mengkhawatirkannya lagi, ketika mereka sudah berada di bangku SMA, yang seharusnya mereka sudah fokus dengan perkuliahan mereka, tapi nyatanya mereka tidak seperti itu. Bahkan untuk membaca, mengeja saja, mereka itu sangat susah untuk membaca. Dan bukan hanya di satu kelas saja, bukan di satu sekolah saja. Kebanyakan siswa-siswa di SMP atau SMA, banyak sekali orang-orang yang belum bisa baca. Mungkin ada orang yang bisa baca, tapi mereka tidak mengerti apa maksud dari bacaannya itu. Jika disebutkan satu-satu faktor kenapa mereka tidak bisa membaca, mereka tidak bisa menghitung, mereka tidak bisa menghitung perkalian, mungkin itu sangat banyak jika disebutkan. Cobalah kita bandingkan kebiasaan anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak zaman dahulu. Mungkin yang pertama kita bahas tentang pacaran ya. Mungkin anak-anak zaman dahulu ketika mereka mulai kenal dengan pacar atau pacaran, mungkin sekitaran di bangku SMA. Tapi anak-anak zaman sekarang, bahkan di bangku TK juga mereka istilahnya udah kenal lah dengan namanya pacaran gitu kan. Bahkan di kelas TK juga mereka udah punya pacar. Dan ya kalau semisal kita cari tahu pacaran zaman sekarang dengan pacaran zaman dulu itu berbeda, Bu, Pak. Zaman dulu kalau kita pengen pacaran, pegangan tangan aja itu kita kayak udah deg-degan, kayak malas banget. Bukan males sih, kayak oh gimana ini gitu. Tapi anak-anak zaman sekarang mereka pacaran, tapi pacaran mereka itu lebih brutal daripada orang-orang zaman dahulu. Bahkan zaman sekarang mereka bisa sampai hamil, bisa sampai melahirkan di luar nikah, bahkan bisa sampai gara-gara
pacaran itu mereka putus sekolah karena harus bertanggung jawab dengan menafkahi anak-anak mereka yang telah lahir. Dan ya yang paling parahnya ketika mereka melahirkan anak di luar nikah karena hubungan yang haram, itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal, padahal zaman dahulu itu adalah aib yang sangat besar bagi keluarga perempuannya atau keluarga cowoknya. Tapi kenapa sih bisa senormal ini gitu? Padahal dari segi aturan dan hukum saja ya ini sangat kontra gitu kan, apalagi dengan hukum agama. Atau mungkin gara-gara orang tuanya gitu kan, yang kurang memberikan pembelajaran tambahan, kurang memperhatikan bagaimana dia pulang dari sekolah, apakah ada PR atau enggak, sama sekali kurang diperhatikan. Mungkin hanya sebagian atau mungkin juga enggak, tapi yang aneh rasakan ketika aneh sekolah dan teman-teman sekolah aneh, rata-rata ya mereka broken home, orang tuanya tidak baik-baik saja. Mungkin atau bukan cuma karena itu, karena orang tuanya sibuk juga, I don't know. Tapi kalau semisal dilihat dari data yang ada, bahkan di 2024 saja Jawa Barat itu sudah mencapai 88 ribuan orang yang melakukan penceraian. Terus disusul dengan Jawa Timur 79 ribuan, terus Jawa Tengah 64 ribuan. Jadi daripada mentingin pendidikan anak, sekarang itu kayak lebih mentingin bagaimana kita merasa hidup lebih nyaman gitu. Jika tidak dengan pasangan ini, kita bisa mencari dengan pasangan lain. Bukan membenarkan, tapi jika dilihat dengan tren sekarang, banyak sekali orang-orang yang melakukan perselingkuhan. Dan itu bukan sedikit, tapi banyak. Bahkan di luar Pulau Jawa juga itu tidak sedikit. Atau mungkin karena perbedaan era juga, yang mana zaman sekarang dengan zaman dulu itu sangat berbeda. Yang mana zaman sekarang orang-orang pada sibuk mentingin penampilannya, bagaimana orang melihat dia, apakah dia cantik atau enggak, sehingga mereka tidak lupa dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Bahkan untuk mengerjakan PR juga mereka lupa. Dan ditambah dengan teknologi yang sekarang lebih maju daripada zaman dahulu, mereka lebih mudah nyontek jawaban dari Google daripada harus pikir baca buku panjang-panjang. Kalau semisal tujuannya untuk mengefisiensikan waktu, ya bagus aja gitu. Tapi zaman sekarang itu anak-anak malah terlena, lupa pada tujuan awalnya. Ditambah sekarang anak-anak datang ke sekolah, daripada mikir belajar bener-bener, mereka lebih mentingin bagaimana outfit mereka ketika ada di sekolah. Karena ketika mereka datang ke sekolah, ternyata teman-temannya itu banyak sekali memakai outfit yang luar biasa gitu ya, mungkin yang lebih mahal. Jadi istilahnya datang sekolah itu buat ngadu outfit doang lah, bukan buat belajar. Kalau zaman sekarang gitu ya. Emang gak semuanya, tapi gara-gara tren TikTok, anak-anak itu banyak kemakan trennya gitu. Dan yang lebih parahnya ada teman-temannya yang tidak menggunakan barang branded, sepatu gitu kan, yang istilahnya juga udah jelek juga, tapi malah dihina gitu. Sedih aja sih. Tapi enggak semuanya gitu juga, karena ada beberapa siswa yang peduli dengan tas temannya yang sudah rusak, dan ini patut diapresiasi. Dan jika ditinjau dari perbedaan kebiasaan antara anak-anak zaman sekarang dengan zaman dulu, itu beda banget. Anak-anak zaman dulu ketika berangkat sekolah dengan menggunakan kaki, ya itu biasa aja gitu. Tapi zaman sekarang kayak, why? Kenapa gitu? Kemana motor lu gitu kan istilahnya. Dan yang paling minimal ya pakai angkot gitu. Tapi sekarang kalau misal kita gak ada duit terus gak bisa naik angkot, mereka lebih mending gak masuk sekolah daripada harus jalan kaki. Ya aneh banget, tapi ya kadang-kadang kayak gini realitanya. Dan ya wajar aja mental mereka kayak gini karena selalu dimanjakan oleh orang tuanya. Zaman dulu mana ada kayak gini, gak berangkat sekolah sambuk melayang. Dan dari sini kita bisa lihat bagaimana perbedaan mental anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak zaman dahulu. Anak-anak zaman dahulu lebih bisa mensyukuri kenikmatan waktu dan kesempatan mereka untuk belajar. Karena pada zaman dahulu orang-orang yang sekolah itu sangat jarang gitu kan. Walaupun gak sekolah, tapi semangat belajarnya itu masih ada lah. Bisa nyontek ke temannya yang sekolah, belajar baca-baca dari koran. Tapi anak zaman sekarang kalau gak sekolah ya gak sekolah aja gitu, jadi pengangguran. Ya mungkin gak gitu semuanya gitu, tapi kalau dilihat dari realita sekarang, jangankan untuk anak sekolahan gitu kan, untuk sarjana S1, S2 aja pekerjaan itu susah. Tapi kalau zaman dulu, walaupun kita gak sekolah SMP, kita cuma tamatan SD, setidaknya mereka punya planning gitu kan, tujuan yang jelas ketika mereka tidak sekolah, bisa langsung buka bisnis. Tapi zaman sekarang persaingan juga udah banyak, terus mental-mental anak-anak zaman sekarang juga ya kayak gitu, gampang nyerah gitu. Gak salah anak-anaknya, tapi mungkin ini juga salah zaman yang merubah mereka menjadi lembek. Tapi di antara mereka yang bisa bangkit karena tidak bisa dipengaruhi oleh zaman, mungkin itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang mungkin anak-anak zaman dahulu juga akan kalah sama orang ini. Gitu aja sih. Kalau ada kurangnya silakan untuk ditambahkan. Dikritik juga tidak apa-apa, karena saya juga tidak luput dari kesalahan. Oke, terima kasih kepada yang sudah nonton.